Halo, selamat pagi Happy Investor. Bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Jadi kemarin hari Jumat ISG ditutup melemah hampir 39 poin ya, ke level 7.135 dengan nilai transaksi senilai 13,6 triliun. Adapun most active stock 5 diantaranya Bumi, Telkom, Pegas, BBCA, BBRI. Sementara untuk foreign transaction catatkan net buy senilai 163 miliar dengan top buy 5 saham diantaranya BBCA, ASII, UNTR, PTBA, dan BBNI. Oke, kita review untuk Wall Street sebentar ya. Jadi kemarin itu ada hasil pidato Powell. Jadi Nasdaq turun hampir 4% merespon negatif komitmen hawkish agresif The Fed pada pidato Powell dalam Jackson Hole Symposium Jumat lalu. Jadi The Fed berpotensi kembali agresif menekan inflasi ke level mendekati 2% ya targetnya. Di tengah yang kita semua tahu inflasi headline-nya itu udah melandai, sementara untuk unemployment rate-nya itu di level terendahnya 3,5% dan GDP annualized kuartalan yang kemarin baru aja rilis itu mengindikasikan bahwa Amerika tengah mengalami technical recession. Sementara itu pidato Powell ini juga kontras dengan inflasi personal consumption PCE ya. Jadi kemarin rilis PCE deflator yang secara bulanan maupun secara tahunan itu melandai baik. Kemudian diikuti juga PCE core deflator, ini inflasi inti ya, yang juga melandai secara bulanan maupun tahunan. Oke, untuk minggu ini, menutup periode Agustus itu kita tengah menantikan earning resultnya dua Indofood, INDF sama ICBP. Jadi kita review dulu nih. Selain Jackson Hole Symposium, investor juga mencermati persentase besaran ya kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite maupun solar. Kita melihat kenaikan Pertalite akan berdampak langsung pada inflasi domestik. Walaupun Agustus bulan ini secara bulanan diproyeksikan deflasi karena deflasi ya. Namun inflasi headline dan inflasi inti diproyeksikan berdasarkan survei Bloomberg itu meningkat ya, untuk secara tahunan mendekati melebihi 5 dan inflasi inti mendekati 3%. Oke, untuk terkait dengan earning result duo Indofood itu kita mencermati besaran tekanan margin emiten ini di tengah tingginya harga gandum periode Agustus sampai September. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama itu ada dari United Tractor yang menginjeksi modal Triarta Sinergi Pratama senilai 260 miliar. Yang kedua itu ada dari Breeze yang mengincar dana segar sampai 5 triliun akan menerbitkan sebanyak 6 miliar lembar saham baru melalui skema right issue. Yang ketiga adalah dari Alam Sutra Realty Asri yang hingga semester pertama tahun ini membukukan laba bersih senilai 216 miliar dari rugi bersih senilai 244,9 miliar periode sama tahun sebelumnya. Oke, kita masuk ke makroekonomi. Jadi itu industri perbankan siap menaikkan suku bunga seiring dengan kebijakan BI yang menaikkan suku bunga acuan 25 basis menjadi 3,75%. Untuk global itu ada dari laba industri China turun karena COVID di Juli. Jadi laba perusahaan-perusahaan industri China merosot pada bulan Juli, membalikan kenaikan yang sebelumnya tercatat karena tantangan baru akibat COVID-19. Oke, masuk ke sedikit review. Hari Jumat itu ada rilis data ekonomi. Selain yang tadi kita udah sebutkan, ini ada tambahan personal income sama personal spending. Jadi personal income tumbuhnya lebih rendah personal spending tumbuhnya lebih rendah karena personal income juga tumbuhnya lebih rendah secara bulanannya. Untuk hari ini nggak ada rilis data ekonomi karena kita akan langsung untuk domestik akan menuju langsung ke tanggal 1 September itu mengenai data inflasi ya. Ini tadi kita udah bahas sebelumnya, di mana data inflasi headline itu melampaui 5%, sementara untuk data core inflation itu mendekati 3%.
Untuk bulan ini kemungkinan deflasi tipis. Kita masuk ke corporate calendar. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 29 Agustus itu ada RALS, sementara untuk grup dividen itu tidak ada. Kita masuk ke technical. IHSG diproyeksikan konsolidasi dengan support di 7.105 atau 7.060, resistannya 7.145 sampai 7.200 atau 7.230. Saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah Surya Esa Perkasa. Itu rekomendasinya buy dengan targetnya di 13.20 atau 14.30, sementara untuk stop lossnya di 11.45. Yang kedua itu Akra Corporindo, rekomendasinya buy untuk hari ini dengan targetnya di 12.90 sampai 1.300 atau 13.80, sementara untuk stop lossnya di 11.85. Yang ketiga ada dari Harum Energy yang rekomendasinya buy on break dengan targetnya di 19.50 sampai 2.000 atau 2.100, sementara stop lossnya di 16.80. Yang keempat Indah Kiat Pulp and Paper INKP dengan rekomendasinya buy dengan TP-nya di 8550 sampai 8600, sementara untuk stop lossnya di 7975. Yang terakhir itu ada dari Triputra Agro Persada TAPG, rekomendasinya buy untuk hari ini dengan targetnya 800 sampai 810 atau 835 sampai 840, sementara untuk stop lossnya di 695. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.